Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai di sesi yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ikmah Hanifah Restisari. Saya di sini sebagai konten kreator juga founder dari Fitrah Play. Nah, di sini saya membuka peluang bagi teman-teman semua buat punya penghasilan dari rumah aja gitu. Apakah ini penipuan? Enggak, ini tuh enggak penipuan, ini juga bukan MLM ya. Ini bisnis seperti layaknya bisnis biasa, jualan juga. Tapi semuanya based online. Jadi memang tokonya nanti nggak kelihatan, itu tokonya online. Terus produknya juga kalau dibilang kelihatan-kelihatan, tapi nggak ada produk fisiknya. Karena produknya murni itu produk digital. Nah, bagi teman-teman yang udah tahu link, sabar dulu ya sebentar sebelum masuk ke sesi 2. Nanti bagi teman-teman yang belum tahu link, simak materi ini, nanti langsung bisa dipraktekin di rumah. Jadi, kenapa sih kita harus mulai bisnis dari rumah aja? Jadi ada beberapa alasan ya kenapa kita membahas materi ini hari ini dan kenapa teman-teman di rumah itu harus mulai tahu adanya bisnis digital ini. Nah, yang pertama ada pergeseran global ke dunia. Saya tahu deh, di rumah datang enggak. Kalau dikira nggak datang, dikira datang OTW, nggak tahu OTW-nya apa. Ada pergeseran ke dunia global, ke dunia digital. Sadar atau enggak, pasar-pasar sekarang udah mulai sepi dan kita belanjanya biasanya di Shopee atau di Tokopedia kayak gitu. Dan ada juga fleksibilitas waktu dan lokasi. Sekarang sejak adanya pandemi beberapa tahun lalu, pekerjaan itu udah tentatif ya. Jadi kerja itu nggak cuma hanya di kantor aja, tapi di rumah juga bisa melakukan pekerjaan. Ada peluang penghasilan tak terbatas, keterampilan baru juga, terus adanya tantangan finansial dan menciptakan work-life balance. Artinya kita nggak harus kerja di kantor, tapi kita bisa kerja di rumah aja, tapi mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Juga yang selanjutnya adalah, terus kenapa teh kita harus mulai bisnis ini? Ya karena sekarang ekonomi digital itu sangat berkembang pesat. Adanya juga orang-orang itu biasanya dibayar paruh waktu ya kalau misalkan kerjanya di luar atau nggak ke kantor. Tapi kalau misalkan sekarang kita udah mulai nih mau jalanin bisnis digital, itu bisa keuntungan 100% buat kita sendiri. Karena kita nggak butuh modal buat bikin produknya. Ada juga pasar e-learning global yang semakin memuncak dan juga banyaknya model bisnis yang baru. Kalau di Indonesia gimana teh? Kan itu di luar negeri. Kalau di Indonesia itu sendiri bagaimana? Menurut Kementerian Ketenagakerjaan ya di tahun 2024 2,8 juta orang itu kena PHK teman-teman dan dirumahkan. Dan bahkan akibat adanya PHK ini pengangguran semakin tinggi. Nah, ketika pengangguran semakin tinggi, ketika ada lowongan pekerjaan, itu orang berbondong-bondong untuk masuk ke pekerjaan itu kan. Dan ini sudah dialami krisis di Indonesia sekarang. Bukan hanya itu, ternyata pabrik-pabrik dan perusahaan mengalami pemasukan yang surut. Jadi selain penganggurannya tinggi, kemudian tingkat ketenagakerjaan yang rendah penerimaannya, juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu cenderung rendah atau tidak sesuai ekspektasi. Makanya bisnis digital ini hadir sebagai solusi untuk menjawab permasalahan itu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, bisnis digital itu apa? Jadi bisnis digital adalah jenis usaha yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet. Jadi sebenarnya kita tetap dagang, tapi dagangnya itu hanya memerlukan beberapa hal, yaitu satu internet, yang kedua HP atau laptop, yang ketiga itu niat dari kita sendiri. Teh gimana kalau aku nggak punya laptop? Nggak apa-apa, nggak punya laptop juga masih bisa jalan. Selama ada HP dan internet, semua orang bisa melakukan bisnis ini. Kayak gitu. Ada beberapa elemen penting juga, nanti kita akan pelajari bersama. Teh siapa aja yang bisa
melakukan bisnis ini. Yang bisa melakukan bisnis ini itu adalah semua orang yang ada di dunia ini, mau itu kakek-kakek yang masih ngerti internet, atau anak-anak SMA yang baru lulus sekolah SMA, atau anak-anak kuliahan ya, mahasiswa, atau ibu-ibu di rumah, atau bapak-bapak yang nyari side hustle, itu juga bisa untuk melakukan bisnis digital ini. Semua manusia dari semua kalangan, mau itu kaya atau miskin, mau itu udah tua atau masih muda, itu bisa melakukannya kalau ada keinginan. Jadi selama ada keinginan di dalam dirinya untuk melakukan bisnis digital, itu bisa melakukannya. Kayak gitu ya. Apakah emang benar nantinya setiap orang bisa melakukan ini? Bisa. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, tapi di sisi lain ada keuntungan dan kerugian dari proses perjalanan bisnis ini. Keuntungannya tentu saja kalau misalkan kita mau mulai bisnis ini itu nggak perlu modal besar. Jadi bagi teman-teman nih yang sekarang pengen punya usaha, tapi kita lebih sering, aduh modalnya nggak ada, ya, aduh modalnya nggak ada. Nah ini bisa menjadi peluang yang sangat besar karena modalnya itu hanya internet, HP atau laptop tadi, sama keinginan sih buat bikinnya atau keinginan buat jualannya itu udah bisa jalan. Beda kalau misalkan kita mau bikin toko ya. Kalau misalkan kita mau bikin toko donat misalkan, itu kita harus mikir dulu bahan bakunya, kita harus beli dulu terigunya, kita harus beli dulu raginya, milih ragi yang bagus, teknik bikin donat yang bagus gimana, dan lain sebagainya. Ada modal yang keluar lebih dulu. Kalau misalkan bisnis digital ini, modalnya cuman niat aja sih. Kalian mau nggak melakukan hal ini? Kalau misalkan kalian mau, oke, kita jalan gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak mau, ya udah. Nggak apa-apa, nggak maksa juga. Itu salah satu keuntungan yang paling besar daripada bisnis digital ini. Hanya saja, di samping itu pasti ada tantangannya. Nggak mungkin dibalik keuntungan nggak ada tantangan sama sekali. Pasti ada tantangannya. Apa tantangannya? Ya nanti kalau misalnya kita lihat race-nya itu persaingan juga akan sangat ketat. Jadi banyak pedagang-pedagang baru mungkin yang akan hadir di dunia ini gitu ya. Tapi karena sekarang masih dianggap sebagai bisnis MLM, bisnis tipu-tipu, akhirnya orang masih nggak percaya. Jadi alhamdulillah gitu kita udah terjun duluan. Pasarnya belum gitu rame, kita bisa maju duluan nih sekarang. Yang selanjutnya kita harus terus mengupgrade tempat jualan kita. Jadi nanti kan tempat jualan kita di media sosial sama di toko online-nya ya. Kita harus rutin ngecek toko online kita atau ngurusin toko online kita, bahkan kita harus rutin ngurusin media sosial kita. Karena tempat kita jualan nantinya adalah di media sosial, mau itu TikTok, mau itu Instagram, mau itu Facebook, mau itu WA, mau itu Threads, mau itu X, itu semua bisa. Selama kalian punya media sosial, itu bisa sebagai tempat dagang. Jadi teh nanti dagangnya di mana? Dagangnya cukup dari HP. Terserah mau pakai apa? Mau pakai IG, mau pakai WA, mau pakai Facebook, mau pakai Threads, mau pakai TikTok, atau mau pakai apa? Itu bisa dijalankan dari rumah aja. Lalu, tapi tantangan yang selanjutnya adalah ketika kita punya produk, cenderung banyak orang yang jadi oknum jahat. Contohnya kayak gimana? Misalkan saya sekarang mau rilis produk Ramadan. Produk Ramadan saya ada beberapa produk, misalkan ditawarkan kepada beberapa customer. Tiba-tiba ada customer yang berniat jahat. Jadi si customer itu beli produk saya, tiba-tiba nanti di-download sama dia, terus dia jual ulang kepada orang lain dalam bentuk hard copy atau filenya tanpa seizin saya dan tanpa melalui sistem afiliator yang sudah disediakan, misalkan kayak gitu. Nah itu kita tidak bisa mengecek setiap customer apakah dia berniat jahat atau berniat baik gitu ya terhadap produk kita. Nah itu masih belum ada perlindungan baik dari negara ataupun dari regulasi perbukuan di Indonesia gitu ya. Tapi produknya memang apa? Sebenarnya produknya itu bisa checklist, bisa template, bisa video rekaman, bisa kelas, bisa e-book, bisa apapun itu. Nanti kita lihat contohnya ya, contoh produk-produk yang mau kita jual. Itu sebenarnya nanti si produk-produk itu bisa ditiru orang atau bahkan dijual ulang tanpa izin. Itu salah satu tantangan terbesar bagi pelaku bisnis di dunia digital. Tapi kalau misalkan kayak gitu lebih baik nggak jualan aja, lebih baik kata saya mending jualan aja. Walaupun nantinya ujiannya adalah ditiru orang dan lain sebagainya, tapi kita masih bisa mengakali hal tersebut. Kayak gitu ya, itu pengantar dasar aja.
kenapa kita harus mulai bisnis digital. Sekarang kita masuk ke sesi prakteknya ya. Jadi bagi teman-teman yang udah punya link, sabar dulu. Ini saya ngejelasin buat teman-teman yang belum punya link ya. Teh jualannya nanti di mana? Jualannya di link. Tulisannya LYNK. Kita masuk ke praktek sekarang sebentar. Nah, teman-teman di sini ya, lihat layarnya. Kalau misalkan teman-teman di HP itu bisa di zoom aja pakai 2 jari. Kalau misalkan di laptop juga nggak apa-apa. Ini saya juga sambil perbesar ukurannya. Kak, saya juga belum punya akun link ya. Ini diajarin. Perhatiin ya, ini saya ngajarin bikin tokonya. Judulnya bikin toko online. Link. Kalian buka Google, entah itu di HP, entah itu di laptop, entah itu dimanapun itu, buka Google-nya. Setelah buka Google-nya, kalian search LYNK, tulis LYNK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kurang besar saya besarin. Tidak ada aplikasi, teman-teman, ini hanya web. Jadi, teman-teman itu nggak harus nyari di Play Store atau di App Store, itu hanya ada berbasis web. Jadi cuman bisa dibuka lewat Google, nggak bisa dibuka lewat aplikasi ya. Jadi hanya base-nya di Google aja, di web. Jadi kalau misalkan nanya aplikasinya apa teh, nggak ada aplikasinya. Ini web, base-nya. Seperti itu ya. Buka Google, cari link, nanti ada tulisan LYNK. Ini diklik aja, yang gambarnya kayak pintu, nanti akan muncul seperti ini. Bentar. Nah, ini kita akan muncul seperti ini ya. Ini tempat kalian jualan nanti. Tempatnya jualan kayak gini. Jadi kita judulnya mau bikin toko online. Bikinnya gimana teh? Nah, setelah halaman ini terbuka, kalian tinggal pilih aja yang bagian sudut paling atas yang warna hijau itu. Ada sign up free. Sama kayak bikin akun-akun yang lain. Ada tulisan sign up free di sini nih. Ada kan? Yang hijau di pojok paling atas. Itu tinggal diklik aja. Nanti secara otomatis link akan meminta email. Ini juga banyak yang nanya, Teteh, kalau emailnya email apa? Itu terserah ya. Mau email sendiri, mangga. Mau email punya toko, mangga. Kalau Teteh pakai yang mana? Kalau saya pakai email toko, karena saya jualan kan. Saya pakai email toko. Kalau Teteh semua mau pakai email sendiri, mangga juga pakai email sendiri boleh. Kayak gitu. Nanti ketika diklik continue with Google, itu dipilih mau pakai email yang mana. Kayak gitu, dipilih aja mau pakai email Teteh yang mana, mau pakai email akang Teteh yang mana dipilih. Setelah diklik ini nanti akan disuruh masukin username. Username kayak IG, tapi nggak bisa diganti-ganti ya. Kalau username IG kan bisa diganti sesuka hati. Kalau misalkan username link itu cuma bisa diganti 1 kali. Itu pun digantinya harus lewat CS dulu. Jadi kalau saran saya dalam menentukan username nanti harus serius, nggak bimbang gitu ya, nggak diganti-ganti nantinya. Setelah username baru ke nomor HP, masukin nomor HP dan set password. Password untuk linknya seperti itu. Setelah itu udah jadi tokonya. Semudah itu, iya semudah itu tokonya. Teh, apakah link ini seperti Shopee atau Tokopedia? Ini berbeda. Kalau misalkan nanti di Shopee sama Tokopedia, ketika kita udah masukin produk, terus orang-orang nyari keyword kita, misalkan ya, worksheet anak atau baju anak, itu secara otomatis nanti Shopee merekomendasikan kan toko-toko anaknya. Nah, kalau di link, ini kita yang harus aktif buat ngiklanin. Jadi nggak tiba-tiba customer datang ngeliat toko kita, nggak bisa kayak gitu. Kita yang harus ngenalin toko kita sama orang lain. Teh, kenapa sih harus dikenalin? Ya kan mau jualan ya. Kalau misalkan nggak dikenalin, orang lain mau check out gimana? Saya ulangi lagi sekali lagi, buat bagi teman-teman yang belum punya toko online, kita bikin toko online-nya. Gimana caranya? Buka Google dulu, terus kalian search LYNK di sini. Setelah ada LYNK, klik yang paling atas, yang website builder.
Setelah itu sign up free di sini, daftar. Setelah daftar, continue with Google, terus ada deh emailnya ya, masukin. Jadi tokonya udah jadi. Nanti akan kalau misalkan tokonya udah jadi, akan disuruh seperti ini. Ayo masukkan email sama passwordnya. Terus nanti kita sync in di sini, misalkan masuk. Nah, ini tampilan tokonya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilan toko yang akan kita mainkan nanti. Jadi jualannya di mana teh? Jualannya di sini. Ini jualannya di sini teman-teman. Ini toko kalian. Namanya siapa? Terus pendapatannya nanti ada di sini. Gimana gitu? Ini udah tokonya udah jadi. Gitu ya kelas singkat dari bisnis online-nya. Sekarang kita udah mulai mau masuk ke sesi kedua. Produk apa saja yang bisa dijual di bulan Ramadan ini? Nah, sebelum masuk ke sana sebenarnya produk saya lumayan banyak ya. Kalian bisa jualnya semua produknya yang ada dan itu komisinya sekitar 30 sampai 40%. Username nggak harus nama kita, ya username itu disesuaikan saja teh. Sesuai dengan kepengen kita mau apa. Kalau misalkan mau nama sendiri boleh, nama toko juga boleh. Kayak gitu ya. Nah, produk Teikma misalkan apa saja produk saya itu ada beberapa. Jadi saya menawarkan dua opsi di sini ya teman-teman. Ada yang produk yang memang non Ramadan, artinya produk yang udah dijual sebelum Ramadan. Itu juga ada beberapa pilihan yang bisa dijual. Ada juga produk Ramadan, artinya produk yang memang khusus di launching buat persiapan bulan Ramadan. Ada dua ya produknya, produk non Ramadan sama produk Ramadan itu sendiri. Kalau produk non Ramadan apa? Nih kita lihat produk non Ramadannya. Nah, ini produk non Ramadan ya. Ini produk non Ramadan, ada beberapa pilihan yang bisa dijual mulai dari hari ini. Gimana cara masukinnya? Nanti kita belajar cara masukin produknya. Ada 30 doa untuk orang orang tua untuk anak, ide main anak dan lain sebagainya bisa dilihat nanti. Ini bisa dipilih mau jualan apa, sampai sini juga masih tadi ini semua bisa langsung dijual. Dan kalau misalkan kita mau rilis produk Ramadan yang akan kita bahas sekarang ya, yang akan kita bahas sekarang adalah fokus di produk-produk Ramadan ini. Ada 30 menu sahur buat ibu-ibu, ada 30 menu buka juga buat ibu-ibu. Sebenarnya niche saya atau saya dagangannya itu terkait dengan keluarga dan pengasuhan anak. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang niche-nya apa atau tokonya ternyata nggak mau jualan yang seperti ini, ya nggak masalah. Tapi mohon maaf sekali, saya cuma menyediakan ya produk-produk yang terkait dengan keluarga dan ngasuh anak. Selain itu saya nggak punya produknya. Dan khusus mau sudah bisa dijual mulai hari ini, itu ada beberapa ini, yaitu yang pertama 30 menu sahur, yang kedua 30 menu buka, tips parenting saat Ramadan, Ramadan untuk remaja, 100 ide main saat Ramadan, 100 kegiatan keluarga, checklist anak, kegiatan 100 anak saat Ramadan, worksheet Lailatul Qadar, dan ada juga kelasnya. Kelasnya adalah pendidikan anak dalam Islam. Ini dibahas dari buku Tarbiyatul Aulad, dan bonusnya adalah setiap hari dapat satu nasihat di dalam grup WA itu. Jadi ada kelas, ada worksheetnya, Lailatul Qadar, ada checklistnya, checklist kegiatan anak, ada ide mainnya, ada tips parentingnya, sama ada 30 menu. Jadi saya menawarkan ada 9 produk yang rilis itu untuk khusus untuk Ramadan. Tapi kalau misalkan akan teteh semua kurang tertarik, itu saya juga menyediakan beberapa produk yang non Ramadan yang bisa dijual di luar bulan Ramadan. Tapi apakah ini bisa dijual di bulan Ramadan? Bisa juga sih sebenarnya. Cuman untuk memperingati gitu ya, untuk menyambut Ramadan, mumpung momentumnya masih ada, itu juga bisa jualan produk Ramadannya. Nah, gimana caranya buat masukinnya? Itu kita masuk ke menu bar My Link. Jadi kalau misalnya saya sebut menu bar, fokus kalian adalah ke bagian hijau yang di pinggir ya. Kalau misalkan mau masukin produknya, itu tinggal di My Link, klik. Nanti itu di add new blog.
Nah, lalu geser ke bawah ada affiliate produk. Saya ulangi lagi sekali lagi di bagian my link ada add new block, dipilih add new blocknya, terus ada affiliate produk. Nah, itu diklik, baru kata kuncinya adalah Pitra Play. Pitra Play adalah brand saya ya. Nah, Pitra Play ini kayak gitu. Nah, nanti semua yang ada di sini itu bisa langsung dijual oleh akang teteh semua. Teh, saya dapat komisi berapa? Nah, kalau misalnya mau lihat komisinya itu dilihat aja di bagian yang warna hijau. Oh, saya setiap berhasil menjual produk ini itu dapatnya 30.000. Kalau produk Ramadan di mana? Produk Ramadan karena baru dirilis itu biasanya ada di paling bawah. Jadi di search aja di paling bawah terus sampai nemu produk Ramadannya nih. Produk Ramadannya udah bisa di affiliate. Yang baru masuk baru 4, insya Allah nanti sampai sore di-upload apa bertahap ya. Karena tadi ada 9 produk kan. Dari 9 produk itu sebenarnya udah 5 yang udah di set afiliatornya. Nah, yang 4 ini masih di edit-edit copywritingnya dan sebagainya. Insya Allah sampai sore hari ini udah mulai bisa jalan. Jadi kalau misalkan sekarang webinar udah selesai, udah bisa ditawarin nih yang ini, yang 5 ini. Nanti yang 4-nya nyusul abis duhur, mungkin dicek lagi apakah udah masuk atau belum. Nanti admin juga kasih tahu, oh produk ini udah selesai nih di set di afiliator gitu ya, udah bisa dijual seperti itu. Teh, setiap jual ini berapa gitu ya dapatnya, setiap jual ini karena harganya 49.000 ya dapatnya kurang lebih 18 ribuan. Jadi saya set itu komisinya 40%-an buat teman-teman semua. Teh kok kecil banget? Teman-teman itu udah lumayan besar ya, karena komisi di orang lain itu hanya 10%. Jadi kalau misalkan harga jualnya 49.000, itu komisi di orang lain cuma 4.900, cuma segitu. Jadi ini komisi yang udah lumayan besar. Nanti orang pertama dari afiliator ini yang berhasil menduduki penjualan yang paling pertama ada hadiah khusus dari Pitra Play yang akan dikirimkan langsung ke rumah, atau bisa milih mau dicairkan uangnya saja. Seperti itu. Jadi bisa milih nih mau dicairin uangnya nanti pas lebaran atau mau dikirimkan ke rumah. Hadiahnya apa? Rahasia. Jadi ya udah gitu. Semangat buat jualan. Nanti yang pertama dapat hadiah itu. Seperti itu. Nah, gitu. Nanti caranya gimana? Caranya tinggal diklik aja ini, di add. Nanti kalau misalkan si ini ya udah berubah jadi abu-abu, itu udah bisa dijual, udah bisa di add misalnya kita udah nge-add ini 3 produk ya, sama ini misalnya udah 4 produk udah masuk, ingat-ingat nih, oh ada 30 menu sahur, 30 menu buka, sama checklist kegiatan anak misalnya kayak gitu. Terus balik lagi ke my link. Nah, nanti kalau mau ngeliat toko kita ada di sini nih, di pinggir ini, lihat produk yang kita mau share. Jadi pura-puranya kita mau sharing ke orang lain nih, mau jualan sekarang gitu misalkan. Nanti linknya jangan link saya yang dibagi ya teman-teman, tapi link dari teman-teman di sini. Jadi klik dulu ininya, diklik dulu produknya dari toko teman-teman. Nah, kalau misalkan nama di atasnya udah username teman-teman, berarti itu benar. Jadi kalau misalkan username-nya di atas masih nama saya, itu jangan di-share ke orang lain. Jadi nanti teman-teman nggak dapat komisinya. Kalau misalkan mau dapat komisinya, itu search-nya Pitra Play, kliknya dari link yang akun teman-teman itu ya. Nanti tinggal pilih titik 3 ini, terus ada copy link. Di copy, nah setelah di copy itu linknya bisa disebar. Ayo tawarin ke ibu-ibu, mau nggak ini gitu ya, atau kemana gitu, teknik marketingnya terserah, mau ke WA, ke IG. Tapi apakah kontennya disediakan, apakah promosinya disediakan, disediakan. Cuman hari ini karena baru dibuka, saya mau polling dulu si file buat promosinya enaknya masuk ke Telegram atau mau ke Google Drive. Karena kalau saya pribadi tuh senangnya pakai Telegram ya. Jadi kalau di Telegram kan bisa dipisah-pisah produk ini, nanti copywriting-nya di bawah, terus video bisa copywriting-nya di bawah. Kalau Google Drive itu agak pusing dan gimana, tapi di sisi lain ada ibu-ibu sama orang-orang yang nggak familiar sama Telegram. Jadi saya bingung mau di mana untuk masukin konten promosinya. Di mana teman-teman? Di Telegram aja boleh. Telegram, Telegram, Telegram. Oke, ya udah. Google Drive. Jadi gitu.
driver Telegram. Ya udahlah ya. Nanti mungkin untuk sementara kita sediain dulu di Telegram. Nanti ketika udah di Telegram kita langsung upload manual ke Google Drive satu-satu. Tapi kalau Google Drive itu nanti si konten sama si copywritingnya nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa disatuin. Kalau di Telegram kan bisa, misalkan kontennya di atas, copywritingnya di bawah. Terus kontennya di atas, copywritingnya di bawah begitu. Kalau di Drive itu nanti bakal kepisah. Jadi nanti kalau teman-teman mau pakai Drive itu nunggu dulu ya, agak sore atau malam hari ini baru bisa diakses. Tapi kalau misalkan Telegram karena udah ada sebagian di sana udah bisa diakses setelah webinar ini selesai. Gitu ya. Kok banyak banget grup, kenapa nggak di-share di WA aja? Nah gini ya, produknya banyak, copywriting juga banyak. Kalau misalkan kita upload semua ke WA, ada teman-teman di antara teman-teman kita yang kapasitas WA-nya tuh selalu penuh. Akhirnya nanti milih keluar grup, gak nyaman sama grupnya dan lain sebagainya. Akhirnya WA itu dijadikan sebagai sarana komunikasi kita aja yang langsung. Sementara untuk upload file yang karena filenya besar-besar, copywritingnya juga panjang-panjang, jadi saya menyarankan opsi itu di Telegram sama di Drive. Kalau di Telegram setelah kelas ini selesai udah bisa diakses. Kalau di Drive mungkin karena kita uploadnya satu-satu manual, jadi mungkin nunggu dulu ya. Nanti kalau misalnya udah selesai, nanti dikasih tahu di grupnya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman juga yang baru punya link, kan belum ada hiasan ya. Nah, ini ngehias tokonya di bagian menu bar yang ketiga, yaitu appearance di sini. Nah, di sini teman-teman hias aja sendiri ya. Pakai foto profilnya, menjelaskan siapa kalian gitu ya tokonya. Terus kalau misal mau koneksi ke TikTok, Instagram juga boleh. Mau dihias-hias, pokoknya silahkan hias-hias tokonya secantik mungkin. Jadi ketika nawarin produk ke orang, orang lain lihat toko kita, itu bisa menarik pelanggan. Yang kedua adalah komisi. Komisinya apakah setelah selesai menjual aku harus nunggu dulu teteh buat transfer? Enggak ya teman-teman, kalau teman-teman berhasil menjual, itu secara otomatis uangnya akan masuk ke akun link akang teteh semua. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu kelas yang afiliatnya 20%. Harga kelasnya itu 79.000. Tapi karena yang berhasil menjual adalah afiliator, itu udah secara otomatis dikurang 15.800. Jadi yang masuk ke saya hanya 63.200, yang masuk ke rekening akun link ya. Masuk ke akun link akang teteh semua itu 15.800. Begitu ada customer yang check out, uangnya secara langsung akan ada di akun link akang teteh semua. Jadi nggak usah nagih saya, nggak usah nungguin saya karena komisi saya juga udah dipotong secara langsung gitu ya. Ini kebetulan kelasnya 20%, tapi untuk produk-produk Ramadan itu saya set 40% teman-teman komisinya, silahkan. Tinggal semangat aja buat nawarin, mudah-mudahan ini jadi jalan rezeki. Tapi apakah uangnya bisa dicairin? Bisa. Nah, ini di bagian home, menu bar home, itu ada earning. Earning itu adalah uang kalian yang ada di toko ini. Jadi kalau misalkan ada penjualan nih, nah ada penjualan masuknya uangnya kemana teh? Ke sini. Gitu. Kalau dibuka ininya, oh berarti di kas toko saya yang namanya Fitrah Play ini, kasnya ada 5,1 juta misalkan. Ah mau dicairin sekarang misalnya gitu. Itu ada kan tanda panah di sini, tanda kayak pesawat terbang, itu tinggal diklik. Nah, langsung di withdraw aja di sini. Nanti di maksimalin. Tapi ada potongan teman-teman dari admin si linknya. Potongannya berapa persen? Kalau misalkan yang free itu 5% potongannya, kalau yang pro itu 3%. Bedanya apa teh free sama pro ya di potongan itu. Jadi kalau misalkan akang teteh sekarang mau nyirin uang, tapi akang teteh nggak mau upgrade ke pro, nah itu potongannya 5%. Kayak misalkan kayak gini ya, uang saya yang ada di kas link ada 5,1 juta,
tapi nanti yang akan keterima di rekening saya adalah 4,9. Loh kok gitu ada potongan? Iya dipotong 5% karena untuk biaya si toko ini atau adminnya. Teh kok ada adminnya? Ya Shopee juga ada adminnya teman-teman. Terus Tokopedia juga ada adminnya, bahkan di Shopee sekarang potongannya udah 14%. Kalau kita ini masih 5%. Bahkan kalau misalkan mau yang pro, mau upgrade nih tokonya ke yang pro, itu bisa 3%. Tapi saran saya kalau misalkan baru mulai nggak apa-apa potongannya 5% aja dari total. Tapi kenapa ada adminnya ya? Karena itu tadi ya, kita pakai fasilitas orang lain, ini webnya juga web orang lain, jadi orang lain juga kan cari uang gitu ya. Mereka bikin web ini untuk mempermudah kita jualannya. Jadi kita kasih 5% dari penghasilan kita untuk mereka. Nah, nanti kayak gitu, kalau misalkan ini udah setuju, tinggal di withdraw anyway. Nanti udah masuk secara otomatis ke rekening. Berapa hari teh masuknya? Kalau misalkan mencairkan uangnya kurang dari 10 juta, biasanya 1 hari masuk. Malam ini dicairkan, besok pagi dari subuh sampai jam 10 itu udah cair uangnya masuk ke rekening kita. Begitu ya teman-teman. Terus ngatur rekeningnya di mana? Ini ngatur rekeningnya. Nah, your money will be transferred to, atau uang kamu akan ditransfer kepada ini diedit aja, dihubungkan dengan akun rekening masing-masing. Teh bisa nggak lebih dari satu rekeningnya? Rekeningnya tidak bisa lebih dari satu ya teman-teman, cuman satu aja. Jadi misalkan sekarang mau nyairin uang lewat rekening istri, pakai rekening istri dulu. Tapi nanti kalau misalkan mau diganti, tiba-tiba di tengah jalan mau jadi rekening suami, itu juga boleh. Atau teh aku masih 17 tahun atau 16 tahun, belum punya rekening. Berarti masuk ke rekening ibu boleh? Boleh, silahkan gitu ya. Itu rekening siapa aja yang masih aktif. Statusnya masih aktif ya, yang masih bisa dipakai. Dihubungkan, ketika udah selesai dihubungkan, itu bisa langsung melakukan pencairan. Tapi pencairan minimal berapa gitu ya. Sebenarnya dari 100.000 juga udah bisa ditarik teman-teman, cuma nanti dipotong beberapa hal yang tadi ya, dipotong 5% dan dipotong biaya transfer bank kalau misalkan kita enggak pro seperti itu. Jadi kalau misalkan masalah uang, jangan nagih ke saya lagi ya. Nanti kalau misalkan, oh saya udah berhasil menjual ini, kok uangnya nggak masuk, lihat di akun masing-masing, di toko masing-masing, secara otomatis masuk ke sana. Begitu. Sebelum saya menjelaskan produk Ramadan, ada yang mau ditanyain nggak teknis toko sama masukin produknya gimana? Nanti kalau materi promosi tinggal di-download aja di Telegram sama di Instagram, terus mulai ngiklan. Gitu. Bentar. Aduh, ini banyak banget chatnya. Kalau orang-orang yang mau beli produknya bisa bayarnya pakai rekening apa aja? Oh, kita pura-pura ya. Kita pura-puranya mau beli produk Ramadan yang mau kita jual misalkan ya. Sabar. Contohnya mana ya? Nih, pura-puranya kita mau beli produk Ramadan. Nanti tampilan customer tuh seperti ini. Tampilan customer tuh akan seperti ini. Oh, Ramadan series, aku mau beli 30 menu sahur. Ini udah saya atur juga ya. Copywritingnya udah. Kalau misalkan mau nanya daftar isi juga udah disediain. Menu-menunya apa aja tinggal dilihat. Terus isinya kayak gimana? Tuh isinya menunya seperti ini. Oh, orak-arik telur sayur, sop ayam, kayak gitu ya. Ini gambar-gambar isi web e-booknya. Terus ini ada menu telur, ada menu ayam, ada menu ikan, kayak gitu. Nanti tertarik mau beli, gimana caranya? Nah, di buy now, ada tulisan buy now di sini. Pura-pura customer mau beli, terus nanti diklik lagi buy now-nya. Diklik lagi buy now-nya, nanti dimasukin emailnya apa misalkan ya. Ikma Hanipa, namanya Ikma misalkan ya. Terus nomor HP-nya berapa? 0812345667 misalnya seperti itu. Nah, udah di-set, ini diisinya sama customer juga. Nanti bayarnya melalui apa teh? Nah, si customer yang pilih sendiri sebenarnya. Di sini ada select payment method atau pilih metode pembayaran. Dipilih tuh banyak
customer mau pakai apa, mau pakai Kris, mau pakai Shopee Pay, mau pakai Oppo, mau pakai Dana, mau pakai BCA, Permata, Briva, BSI, CIM, BNI, Mandiri, Maybank, pakai Visa juga bisa, pakai POS, pakai Alfamart, ke Alfamart juga bisa. Jadi kalau misalkan kita bingung, customer nanti bayar pakai apa ya? Dipilih sama dianya. Dia mau pakai bayar pakai apa? Misalkan aku mau pakai Oppo teh misalkan. Ya udah, berarti tinggal dipilih OVO-nya, di checklist ininya selesai. Terus nanti kita tinggal gini aja, klik buy now. Pura-pura kita jadi customer ya sekarang. Nah, langsung muncul. Ayo kamu bayar sekitar ini misalkan ya 498 ke Oppo. Misalnya kayak gitu. Nanti tinggal dibayar aja ke sini si customernya. Dan begitu si customer bayar secara otomatis filenya akan dikirimkan melalui email direct langsung dari saya ke customernya. Teh, apakah ada keterlambatan? Tidak ada keterlambatan. 1 menit setelah customer selesai membeli, emailnya secara otomatis masuk ke email si customer yang diisiin tadi. Jadi kalau misalnya sekarang nanya, aduh, kok e-booknya belum sampai ke emailku ya? Coba dicek aja apakah si customernya lihat emailnya atau enggak. Cara ngeceknya di mana? Cara ngeceknya di sini, teman-teman. Nah, kayak misalkan gini ya, nih, ada statusnya di sebelah sini. Masuk ke bagian orderan, itu ada detail. Nih, detail ini. Diklik detailnya, terus nanti geser ke bawah, ini ada email delivery tracking. Email delivery tracking adalah tracking si file kita ada di mana. Apakah si customer ini sudah buka atau belum. Jadi kalau proses, dia belum bayar. Kalau delivered, berarti emailnya udah terkirim sama email customer. Kalau open, berarti udah terbuka sama si customernya, cuman nggak ngeh aja itu ada link Google Drive di sana. Jadi tugas kita adalah, oh ini statusnya udah open nih. Cek deh emailnya, kalau si customernya masih ngotot, mau dikirim manual, dikasih aja nomor admin kita, nanti kita yang ngurus. Jadi Akang Teteh cuman urusin check out-nya aja, urusan kirim file atau apa, terus ada gangguan apa, biar kita yang urus semua. Jadi fokusnya cuman ya udah jualan aja gitu ya, nerima uang hasil jualan, nerima komisi, nyairin uang kayak gitu aja. Nggak, media promosi juga kita akan sediakan, copywritingnya juga akan kita sediakan semuanya. Mau itu produk non Ramadan silahkan, mau produk Ramadan khusus juga mangga, dibebasin aja. Dan khusus produk Ramadan itu komisinya bisa sampai 40%. Orang-orang tertentu kayak misalkan udah punya masa nih, aku udah punya grup teh misalkan ya, grupnya udah 1.000 orang gitu ya, binaan aku dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang yang udah punya masa itu bisa hubungi admin, komisinya bisa naik sampai 50%. Jadi kalau komisi 50% itu kita 50-50, harganya 49.000 dibagi 2 untuk kita berdua kayak gitu teman-teman. Jadi nggak harus bikin produk, nggak harus mikirin promosi, semua udah disediain, tinggal jualan dan uangnya masuk lewat rekening. Teh ini teh asli teman-teman. Ini teh nggak nipu ya, mangga aja dicoba dan dicairin uangnya itu masuk kok ke rekening seperti itu. Terus jangan lupa juga di set nomor WA ya, barangkali ada teman-teman yang lain mau nanya-nanya produknya belum tahu cara ngesetnya gimana. Kayak misalnya kayak gini ya, kita kan punya ini misalnya di sini. Nah, misalnya seperti ini di bagian bawah nih ada yang WA ini nih. Icon WA ini itu adalah nomor admin misalkan ya. Kayak misalkan kayak gini. Oh, aku mau check out produk ini. Nah, di setiap tombol check out itu ada icon WA seperti ini. Ngesetnya di mana teh? Ngesetnya di balik lagi ke toko kita, toko online. Geser ke paling bawah ada setting. Nih setting di menu bar. Kalau saya sebut menu bar, lihat yang ke hijau itu setting. Nah, di bagian setting ada my account. Di bagian my account itu ada nih kontak platform. Itu nanti kalau kontak platformnya terserah mau di set WA atau mau di set Telegram. Kalau misal saya itu lebih cenderung WA. Nah, ini masukin nomor adminnya. Jadi di saat nanti si customer nanya-nanya, aduh ini teh menu Ramadan teh apa gitu ya. Terus aduh aku teh ternyata susah check out di link, gimana caranya, misalnya kayak gitu.
dibantuin check outnya boleh. Kan tadi udah ada tutorial check outnya seperti apa. Ditanya mau check out lewat mana, misalnya kayak gitu. Terus nanti cek email ya buat linknya. Kayak gitu, teman-teman. Untuk menghubungkan WA sama toko kita. Ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait toko sebelum kita masuk ke produknya? Teh nanti minta link grup Telegram, iya nanti dikasih. Yang tadi teh tombol affiliate-nya gimana? Kalau orang-orang mau beli produknya bisa bayarnya pakai rekening apa aja? Kan tadi udah ya. Copywriting buat produk selain Ramadan ada, semuanya udah disediain teh. Boleh langsung masuk aja. Teh share link ya untuk ditaruh di IG, mangga. Linknya jangan link aku teh. Teteh bikin dulu tokonya ya. Bikin dulu toko sendiri, nanti link teteh. Kalau link aku nanti nggak ada komisi untuk tetehnya. Itu ya. Maaf mau tanya kalau saya mau promo di platform lain terus saya copy dari cover dan caption teteh boleh ya? Mangga silahkan. Gitu ya. Oke. Mungkin eh teh batas waktu custom. Oh iya, batas waktu pembayaran bisa diedit di sini teman-teman. Masih di settings, lihat menu bar settings, terus masuk ke payment method. Nah, di payment method ini geser ke bawah ada durasi. Kelihatan? Itu diganti ya teman-teman, jadi 1 hari. Tapi kenapa harus 1 hari? Karena biasanya yang check out adalah ibu-ibu atau anak-anak atau bapak-bapak yang ke skip gitu ya, mau belanja tapi lupa check out. Itu mending 1 hari aja. Kalau 10 menit khawatirnya harus ke Alfa dulu, harus kemana dulu gitu ya. Nah ini set 1 hari gitu. Oke. Gitu ya kurang lebih nanya-nanya tentang toko linknya. Nanti toko linknya juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa di grup ya, atau nanti bisa nanya langsung kalau misalkan urgent banget pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke produk Ramadan ya, karena kita mau launching produk Ramadan. Produk Ramadan isinya gimana teh? Kita spill dulu beberapa produk yang akan kita jual. Kan kita nggak lucu ya kalau bisa kita mau jualan tapi kita nggak tahu apa yang dijual tuh. Seperti itu. Jadi kita mau buka nih produk-produk kita yang mau rilis. Bismillah, mudah-mudahan laris manis berkah ya. Buat teman-teman semua bisa jadi penghasilan tambahan. Oke, kita lihat. Teh Hikmah bikin produknya di mana? Saya bikin produknya semuanya di Canva. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut kelas saya, nanti diajarin cara bikinnya. Kalau misalkan mau jualan aja ya terserah. Kita buka satu-satu ya. Contoh aja karena lumayan banyak. Beberapa produk aja ya. Gimana yang khusus Ramadan. Sabar, loadingnya banyak. Dah, nih semua. Sabar ya, ini ternyata lemot banget. Duh, file-nya besar teman-teman, sabar. Kita nge-review dulu isinya. Nge-review dulu. Nah, ini produk yang pertama akan kita launching. Selamat. Harganya berapa? Harganya 49.000. Kalau saya dapat berapa? Kalau saya dapat 20 ribuan. Jadi kalau misalkan akan teteh semua berhasil jual, akan teteh dapat sekitaran 20 ribuan atau 18.000 ya. Karena 40%. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 49.000. Itu kalau misalkan nih kita lihat di sini. Tampilan si customer pas mau check out produk itu ya. Geser dulu produknya banyak. Nah ini yang akan di-share ke orang lain ya, yang ini linknya. Nanti cara nge-share-nya gimana? Buka di toko sendiri, ada titik 3 ya ini, diklik, nanti copy link. Nah tampilan si customer tuh seperti ini. Misalnya isinya apa aja ini teh, ya dilihat di sini tuh daftar isinya apa.
Kalau berapa halaman, kalau dilihat berapa halaman, lihat aja di halamannya, oh kurang lebih sekitar 20 halaman atau 30 halaman, dilihat aja di bagian daftar isi. Karena semua produk saya itu pasti ngeliatin daftar isi. Jadi biar akadnya jelas, si customer itu beli isinya apa. Isinya ini, misalkan kayak gitu. Terus contoh kegiatannya seperti apa, ini juga udah dikasih beberapa contoh kegiatannya gitu. Dah langsung beli kayak gitu. Harganya berapa? Lagi-lagi 49.000. Kalau berhasil menjual ini dapat sekitar 20.000 atau 18.000 ya. Ke sayanya 29 atau 28 atau 26. Saya dapat 26.000, teman-teman dapat 20-an atau 19 ribuan gitu. Gitu. Karena komisinya saya set 40% untuk produk Ramadan. Ini isinya gimana? Isinya begini aja teman-teman, kurang lebih checklist Ramadan, terus nih ini daftar isi yang tadi saya liatin. Terus checklistnya seperti ini karena checklist kan checklist. Jadi isinya cuma checklist aja. Gimana cara promosinya? Ya udah biar buat kalian nih yang mau kegiatan untuk anak, misalkan persiapan Ramadan, membaca buku atau membuat kalender hitung mundur, kayak gitu banyak. Dari mulai persiapan Ramadan, terus ini juga dikasih apa keterangan manfaatnya sama mulai nih misalkan kegiatan pagi pas Ramadan apa buat anak-anak kan karena saya produknya untuk anak-anak jadi fokusnya ke anak-anak membantu pekerjaan rumah tangga misalkan ya membaca buku Islami berkreasi dengan kerajinan tangan bertema Ramadan menggambar atau mewarnai ilustrasi kayak gitu aja dan itu bisa dilihat udah diresum di produknya udah diresum di tampilan ini manfaatnya terus daftar isinya apa aja jadi sebenarnya kalau udah ngasih link ini udah secara otomatis bisa menjelasin ke customer tanpa harus nanya-nanya saya lagi ini produknya apa. Kayak gitu. Itu yang checklist Ramadan ya teman-teman. Nah kalau misalkan yang lainnya apa? Selain jadi checklist Ramadan ini yang biasanya ibu-ibu butuhkan. Lagi-lagi ibu-ibu ya karena saya target marketnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu suka bingung menu buka kan. Nah ini saya jual juga 49.000 harganya. Tapi halamannya banyak teman-teman untuk 30 menu buka. Itu bisa juga dijadikan apa ya? Teknik promosi. Ini 49.000 loh, tapi 95 halaman lihat. Kok banyak banget ya 95 halaman, 30 resep menu. Ya ini lihat menu-menunya. Kayak misalkan kolak pisang, terus saya kasih resep kolak pisangnya di sini, tinggal dikerjain es timun suri, terus ini ada bubur sumsum dan apa aja menunya. Lagi-lagi lihatlah di linknya, itu sudah ada daftar isinya di sini. Nih, oh ada takjil manis, ada takjil gurih, ada minuman dan olahan segar, kan 30 ya. 30 menu itu semua udah ada. Contoh menunya ada, contoh resepnya ada, itu udah ada dirangkum di linknya semua. Jadi kalau masih bingung, masih ada yang nanya-nanya, teh isinya apa aja? Tinggal dikasih aja si gambar ini. Nanti juga gambar-gambarnya mau saya share, tapi nggak semua gambar satu ibu dikasih ya. Beberapa aja buat itunya buat promosinya. Terus apalagi teh, ini yang checklist udah, yang ebook menu buka udah, ini ebook menu sahur. Ebook menu sahur ada 111 halaman. Harganya berapa? 49.000, bayangin aja. 111 halaman, harganya 49.000. Ya kali, murah banget ya. Kayak gitu, harganya murah. Terus apa aja di dalamnya? Ya lagi-lagi lihatnya di mana? Di linknya. Jadi rutin-rutin ngecek link kalau misalkan ada customer yang nanyain. Misalkan nih dilihat di bagian yang jual menu sahur, misalnya ini menu sahur. Nih, di sini juga udah terlihat ini daftar isinya karena kalau semua jualan saya tuh pasti ada daftar isinya. Berapa halaman? Lihat aja di sini udah 105, berarti kurang lebih 110 halaman. Dikasih ini juga ada tuh orak-arik telur sayur, cuman telur sama sayuran di orak-arik ada sop ayam, itu bisa. Menu ini biasanya kejual nggak teh? Kejual sih buat ibu-ibu. Tapi sesuaikan ya, target marketnya adalah ibu-ibu. Nggak mungkin juga jualan sama bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu tertarik nih sama ini, dicobain ikhtiar buat jualin ke sana. Apalagi teh selain itu tadi ibu menu udah, ini udah. Nah ini yang status ide main.
Kalau tadi checklist kan, checklist kegiatan, jadi lebih ke checklist kegiatan sehari-hari itu kayak misalkan, oh sekarang persiapan buka, ngapain aja ya? Oh sekarang ini, kalau 100 ide main itu ke ide main anaknya, jadi kegiatan buat pengasuhan anak di rumah. Contohnya apa? Ini misalkan dibagi beberapa part ya, ada pemahaman puasa, ada terawih, ada apa, itu untuk Ramadan juga. Ini kayak gini misalkan, oh bikin puzzle rukun Islam, terus selanjutnya apalagi, oh tebak gambar hal yang membatalkan puasa apa aja, eksperimen kalau misalkan belajar lapar dan lain sebagainya. Ada 100 ide main. Harganya berapa? 79.000. Dapat ke akang tetehnya berapa? Itu sekitar 30 ribuan. Dari 79 dapat 30 sekian lah dapatnya. Jadi ya hampir setengahnya karena di setnya 40%. Kayak gitu teman-teman untuk 100 ide main Ramadan. Ada juga 100 ide kegiatan keluarga. Ini apa teh? Ya ini kegiatan keluarga. Kalau tadi kan khusus anak, kalau ini itu terkait dengan keluarganya. Kayak sholat berjamaah di masjid sama ibu bapaknya, menghafal ayat-ayat pendek, semuanya itu ada 100. Berapa lagi harga jualnya? Harga jualnya 49.000. Berapa halaman? 15.000. 15.000, 15 halaman terkait dengan 100 kegiatan anak. Nah, yang lagi dirapihin sama admin itu ada yang project Ramadan untuk remaja, kurang lebih sama sih konsepnya sama 100 ide main Ramadan ini, hanya saja itu untuk remaja. Jadi kalau misalkan target marketnya 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 9 tahun, ini masih bisa pakai yang 100 ide main anak ini. Kalau misalkan 9 tahun ke atas, 10 tahun, 11 tahun, itu pakainya yang nanti yang teens atau yang remaja. Terus ada juga tips parenting ya isinya cuma beberapa hal terkait dengan tips parenting itu. Lagi dirapihin adminnya, lagi dirapihin ya link ininya ya. Link ininya lagi dirapihin sama admin, copywritingnya gimana, insya Allah per asar ini udah bisa langsung jualan. File-filenya juga udah sekarang udah mulai dikirimkan lewat Telegram itu. Nah, kalau misalnya udah kalau nunggu yang Google Drive mungkin agak lama ya karena kita harus upload satu persatu. Ya sudah begitu saja tinggal dijualin, nanti tinggal ikhtiar apa sebarin linknya ke orang lain. Barangkali ada rezekinya di sana, ada yang check out, udah jadi penghasilan untuk kita di rumah. Begitu. Sekian sih rilis e-booknya yang biasa aja sebenarnya. Saya cuma ngajakin yang barangkali mau mangga, kalau enggak juga saya nggak maksa, saya juga jualan gitu, akang teteh juga jualan, seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang bayar lewat Oppo misalnya teh, berarti uangnya masuk ke mana? eh Gini ya teman-teman, jadi setiap si customer bayar, mau itu lewat OVO, mau itu lewat Kiris, mau itu lewat Bank Mandiri, BCA, BRI, itu secara otomatis uangnya akan masuk dulu ke link, akan kayak Shopee gitulah. Jadi masuk dulu ke si Shopee-nya atau masuk dulu ke si link-nya. Nanti kalau misalkan kita mau cairin uang itu bisa. Jadi tinggal dicairin aja dari akun link-nya. Seperti itu. Tapi nanti yang masuk uang customer akan secara otomatis dibagi dua. Saya udah dipotong komisi bagi Akang Teteh dapat komisinya. Jadi nggak harus nih nungguin transferan dari saya dulu. Secara langsung ketika customer udah check out, uangnya udah bisa masuk ke akun link masing-masing. Seperti itu. Jadi udah masuk nih ke akun link masing-masing, tinggal nanti kalau mau cairin mangga, kalau mau ditabung dulu di sana sampai THR juga mangga, terserah. Itu ya. Kak, kelas Canva ada affiliate? Tidak, untuk saat ini kelas Canva belum ada. Hias toko boleh diulang. Hias toko itu masuk ke menu bar yang bagian hijau ini ke appearance di bagian 3. Nah, di sini tinggal diutak-atik aja hias tokonya ya. Cara promosinya gimana? Cara promosinya boleh tinggal nge-repost aja yang nanti disediain, tinggal diposting, copywritingnya juga udah disediain, mangga. Kalau mau bikin postingan sendiri juga boleh, silahkan. Kalau mau apapun itu teknik-tekniknya, mau nanti ATM konten saya, mau rilis Ramadan juga boleh, silahkan. Teh, aku mah nggak muncul itu tombol WA. Ya, tombol WA harus disetting dulu, Teh, di bagian setting. Terus payment method, salah, di bagian account setting, nanti ada chat icon. Baru di set di sini ya. Hmm,
Ada yang mau bertanya secara live? Teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya secara live. Di raise hand aja nanti saya oh Teh Anggi bangga Teh. Ini untuk yang di marketing tools kan ada menu affiliate. Nah, ini tuh kita daftar atau gimana ya? Ada public affiliate sama setup private affiliate. Udah Teh itu aja. Sama ini, kalau misalkan kita mau jual produk Teh Hikmat, terus kita mau izin untuk dicetak gitu. Karena kan ada beberapa calon customer mungkin yang dia nggak terbiasa online Teh, gitu. Itu dimungkinkan nggak ya untuk izin gitu? Maksudnya siapa yang nyetaknya? Kita beli e-booknya Teteh, terus dicetak gitu, terus kita apa jualnya tuh hard copy-nya gitu. Itu dimungkinkan atau enggak? Nah, itu enggak Teh. Jadi kalau misalkan Oh, oke. out aja sama si customernya sendiri biar dia yang ngeprint sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot buat ngeprint Teh. Oh Biar si iya. customernya aja yang suruh ngeprint sendiri seperti itu. Nah, ini di marketing tools ada affiliate. Sebenarnya fungsi dari affiliate ini adalah kalau Akang Teteh semua punya produk seperti saya, kan saya punya produknya nih. Nah, Akang Teteh juga misalkan punya produk yang seperti saya, mau jualan juga punya produknya. Nah, baru masuk ke affiliate ini. Nanti produk Akang Teteh semua di setup ke sini. Di set masukin jadi nanti bisa di affiliate sama orang lain. Gitu Teh. Ini untuk kreator atau yang udah punya produknya. Kalau yang belum punya produknya nanti tinggal jualin aja produk orang lain. Teh gimana caranya ngelihat dashboard affiliate yang paling besar? Ini sementara yang paling sama Sarah 345.000 hasilnya 69. Oh, kalau misalkan mau lihat yang lebih besar itu ada di sebentar di akun saya yang satunya. Saya punya 2 akun link teman-teman sebentar. Nah, ini di bagian affiliate nanti bakal kelihatan tuh affiliate income ada 500.000 yang paling besar, ada 249. Ini uangnya nyata teman-teman, tinggal dicairin aja kalau mau. Udah banyak juga tuh, ada berapa orang di sini yang begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau serius, mangga tinggal seriusin aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aku nggak bisa baca ya panjang banget chatnya. Kalau misalkan pertanyaannya urgent boleh langsung di raise hand aja. Gitu. Jadi alhamdulillah udah rilis ya produk Ramadan. Tinggal ditungguin aja nanti link Telegramnya setelah kelas ini selesai di-share. Teh Lili mangga mau nanya apa? Teh Lili, ada nggak? Ya, ada deh. Makasih. Assalamualaikum. Saya mau tanya cara, misalkan kita kan udah kenal ya orangnya pas promo. Terus ini kan Lili kok tiba-tiba bukunya Bayi Ikma HR gitu. Apa nanti nggak dikira apa namanya bajak atau ini atau apa? Karena belum ngerti affiliate atau apa. Dan cara ngedukasinya gimana ya? Oh ini saya ikut jualin aja gitu Teh. Saya ikut jualin yang punya atau saya jadi afiliator Fitrah Play, mungkin kayak gitu aja. Orang lain juga mungkin sekarang udah atau lebih daripada affiliate lebih dikenal reseller mungkin ya. Oh gitu ya. Iya. Saya udah jadi resellernya Fitrah Play yang resmi udah gitu aja nggak apa-apa. Oh iya. Terus sama cara membedakan itu produk bajakan atau enggak itu gimana ya Teh? Produk bajakan, nah kalau misalkan gini ya, kalian juga selain kalau misalkan di luar produk saya itu kalian juga bisa affiliate produk orang lain. Contohnya bagaimana? Masuk lagi ke My Link, terus di add new blog, kok ke link di My Link, terus ke add new blog, terus pilih ke affiliate produk. Nah nanti di sini tinggal di search aja, kan kalau kata sandi saya adalah Fitrah Play. Kalau masuk ke Fitrah Play berarti produk saya yang keluar. Kalau misalkan produk orang lain itu tinggal search aja mau apa, misalkan mau anak misalkan ya, mau tentang anak juga. Saya tentang anak, kalau misalkan kata kuncinya belum tahu. Tuh banyak kan ada apa. Produk fisik juga bisa dijual di sini. Cuman kalau produk fisik itu belum ada subsidi ongkir. Jadi masih kalah tuh sama Shopee, sama Tokopedia. Kalau di Shopee kan ada gratis ongkir ya. Nah, kalau di Tokopedia, di link ini masih belum ada karena masih support untuk digital produk.
gitu. Nah, gimana caranya yang bacakan atau enggak? Dicoba dilihat sih nama kreatornya teh. Jadi kalau misalkan ya, nih Pitra Play. Nah, kita ada eh misalkan di bawahnya nih, ada by, tulisan by Pitra Play. Nah, dilihat si kreatornya apakah trusted atau enggak. Gimana caranya membedain si kreator si trusted atau enggak? Coba ceknya namanya, searchnya di Instagram atau di Facebook atau di TikTok, dicari dulu kalau enggak kenal sama si kreatornya. Biasanya kalau misalkan tidak terdeteksi gitu ya atau apa, dia juga jarang jualan, lebih baik dihindari aja produk-produknya. Bahkan kemarin saya ada privat sama Teh Fufu, itu produk Teh Fufu udah masuk sini. Kalau misalnya Sakina ya, kata kuncinya Sakina di search. Tuh, produk-produk Teh Fufu kerjasama sama Nusarara. Ini kalau misalkan mau, itu juga bisa di affiliate tuh. Ini kurang lebih affiliate-nya itu 20%. Orang lain tuh rata-rata 10-20% ngasih ke affiliate. Aku sampai 35%, 40% ngasih ke orang-orang. Jadi tinggal mau aja sih menurutku. Ini juga udah bisa kalau misalnya mau sekalian nih jualan produknya Teh Fufu. Saya nggak ada keuntungan sih. Maksudnya nggak ada keuntungan dari Sakinanya gitu ya ngajarin kalian buat ini. Tapi mangga kalau misalkan mau tinggal di add ini, tinggal diklik, itu secara otomatis 3 produk ini udah masuk ke toko kalian. Gitu, tinggal di-share nanti dapat komisinya. Dapat komisi berapa? Sekali penjualan ini dapat 19.600. Kan karena harganya 49 ribuan. Begitu, Teh. Kalau misalkan tadi yang affiliate kan kalau ini Sakina Family, search di IG aja Sakina Family udah trusted kan, ada IG-nya aktif, orangnya terpercaya kayak gitu. Kalau misalkan ternyata yang di buy sininya itu udah nggak bisa dideteksi, lebih baik dihindari aja. Gitu Teh, teman-teman. Teh Syarifah, mangga. Iya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. saya ada chat, cuma saya tadi ketinggalan karena sama anak. Itu misalkan ada customer, nggak tahu tadi Teteh udah jawab apa belum. Eh Gaptek gitu ya, nggak ada email gitu. Dan mungkin saya promosinya mungkin lewat WA atau Facebook gitu. Nah itu mungkin dia juga bingung waktu ngelik pembayaran tuh gimana gitu ya dari link itu. Nah itu bisa nggak ya saya masuk dengan akses saya sendiri, ntar saya kasih PDF-nya gitu, bisa nggak? Boleh aja, mangga Teh. Oh ya, siap. Ya, makasih Teh. Iya. Siapa lagi Teh Anggi? Teh Anggi udah belum ya? Belum ya? Boleh tanya lagi nggak Teh? Oh, Teh Anggi tadi udah. Bangga. Udah. Apa? Ini kalau kan ini produknya banyak nih yang mau kita jualin, produk Teh Hikmah juga kan banyak. Kalau misalkan nanti yang kita share itu link, terus pas masuk klik linknya itu bisa nggak sih di grup-grupin gitu supaya si customer itu milihnya nggak bingung. Contoh yang ini tuh tema Ramadan, yang ini untuk tahapan tumbuh kembang anak, yang ini untuk suami istri gitu. Itu bisa nggak sih Teh? Bisa. Ini aku begitu Teh. Dilihat tapi nih. Tuh, spesial produk Ramadan series. Nih, pendidikan anak dalam bisa Ramadan. Belajar bisnis digital, nanti diajarin tuh kelas Canva, kelas pranikah. Ini kelas pranikah. Kelas pernikahan suami istri di sini. Ngesetnya di mana? Ngesetnya tinggal di sini aja. Mana ya? Wah, tiba-tiba websitenya hilang. Bentar. Itu tinggal dimasukin di bagian menu bar, my link. Nanti ada add new blog. Nah, di bagian sini Teh, ada teks. Di sini klik teksnya mau tentang apa. Kayak misalnya produk Ramadan, suami istri, pengasuhan, itu bikinnya di sini di teks. Diklik. Terus nanti buat ngatur-ngaturnya, kan secara otomatis produknya ada di sini ya nanti. Ngatur-ngaturnya di sini nih, titik 6 ini. Digeser-geser atas bawah itu bisa. Tinggal dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Gitu Teh. Nah, sekarang Teh Sinta, mangga. Teh, cara masukin produknya ke dalam tema grupnya itu gimana? Itu kan teksnya gabung sama itunya tuh,
Digeser situ. tadi. Kan ini Ah, kan teksnya nih. Ini teksnya. mm-mm, Teksnya mm-mm. produk Ramadan itu kan kalau tadi kita udah ngeklik add di affiliate, itu si produknya udah otomatis ada di sini, di gambar ini. Nanti kita kalau urutannya misalkan ya, aduh harusnya yang Ramadan ini yang bagian apa Ya. harusnya ada di bawah nih di tulisan ini, setelah tulisan ini itu tinggal digeser ini produknya ini kan nih Ramadan ini Oh, pas nanti otomatis tuh pindah ke bawah dia di bawah tulisan ini ke oh, atas. saya kira tuh si produknya itu ada di dalam Oh enggak. gitu. Enggak ya? Oh iya ya, paham. Nuhun teh. Kalau ada di dalam itu paling kita nambahin page lagi teh di sini dan itu bakal ribet bikin pusing customer nantinya. Aduh, banyak nanya. Teh Sinta dulu yuk. Teh Sinta ada nggak? Halo Teh. Oh, siapa lagi? Vivo, Vivo. Ya, halo, assalamualaikum Oh, Teh. Saya Sinta. mangga mangga. Teh, boleh tahu nggak mungkin Teteh punya amalan sesuatu supaya rezekinya itu selalu lancar, berkah begitu Teh? Nggak ada amalan lancar. Nggak ada amalan lancar. Ya, cuman itu aja Teh yang wajib. Terus paling ini rutinin zikir pagi, zikir sore, sama rutinin ayat 1.000 dinar aja Teh. Jadi nya agak seret atau kita lagi ada dihimpit ekonomi, mangga doain itu doa ayat 1.000 dinarnya di sinin itu saya jadiin zikir aja kalau misalkan sekarang ya lagi kesulitan ekonomi atau mungkin lagi ada himpitan apa baca ayat 1.000 dinar. Ada lagi teh kalau terkait dengan bisnis dulu deh. Kalau misalkan nggak ada, kalau nggak ada, mangga Pipo, Pipo V2027 siapa nih? Ganti rename dong. Akang Teteh Vivo ini mangga. Ya Teh, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Teteh tadi kayaknya ketinggalan kalau kode itunya apa Teh? Kode apa sih namanya? Affiliate Kode produknya Mun. Pitra Play. Play, iya Pitra Play. Kayaknya Tanpa, kemarin sempat nge-add yang Ikmat gitu tapi nggak kebuka gitu. iya ini yang Pitra Play, Pitra Yes, Play masuk semua. Nuhun Teteh, mangga. Oh, Assalamualaikum. mangga, Waalaikumsalam. Meita, mangga teh. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Allah. Teteh bentar. Kalau misalnya gini Teh, aku beli produknya Teteh, terus aku pakai untuk di komunitas aku gitu. Apakah itu bagian dari pembajakan? Terus yang kedua aku mau nanya, misalnya aku ngadain apa ya, misalnya kayak nggak yang resmi deh. Kalau seminar mah resmi ya, kayak misalnya video call sama komunitas aku. Terus aku tuh ngejelasin produknya Teteh, terus nanti aku share link aku yang aku affiliate ke Teteh, produk maksudnya ke produk-produknya Teteh tapi pakai link aku gitu. Nah itu juga berarti nggak apa-apa ya? Atau Gak apa-apa. bagian dari Enggak, sok aja. Kalau misalkan memang mau promosi, kita check out dulu mau promosi ke komunitas buat nanti narik si pelanggan lain buat beli, mangga. Yang masuk pembajakan adalah ketika nanti ya Teteh beli, download file saya, terus nanti diupload sendiri sebagai produk sendiri. Nah itu yang masuk ke pembajakan tuh. Kalau ngajakin orang buat beli tapi pakai link Teteh itu masih boleh. Bahkan boleh banget. Itu kan nanti jadi keuntungan juga buat Teteh sendiri. gitu. Oke, terima kasih Teteh. Iya, Kang Rani, Kang atau MDN atau punten ya? Tenan Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Wah, Gini Teh, mau lebih ke minta sarannya kali ya. Kalau aku kan nge-add new book-nya dari Teteh nih. Misal nge-add dari new book dari yang lain itu boleh nggak sih? Atau ada minimal maksimal kita nge-add atau nge-affiliate dari konten yang lain itu ada nggak sih? Atau tanpa batas gitu? tanpa batas silahkan mau berapapun, mau ratusan juga affiliate orang lain mah enggak. Tapi sarannya untuk pertama mendingan sedikit-sedikit atau
Kalau saran baik difokusin dulu di beberapa produk aja yang sekiranya mau menjual. Kan sekarang kan mau Ramadan nih. Nah, lihat aja Ya. cari orang lain atau produk saya, mau produk orang lain yang tentang Ramadan dijual dulu sekarang. Karena kan lagi momentumnya ini mau Ramadan. Jadi mumpung-mumpung jualan itu. Nanti setelah habis nih Ramadan berarti produk Ramadan udah kurang disukai kan. Naik lagi Ya. ke yang mana kayak gitu. Itu kan nanti bisa di si produknya hapus, bisa di ini juga sesuka hati kita. Kalau misal mau hapus produk kan tinggal diklik ini terus nanti delete produk, itu juga bisa teh sesuka hati. Di mana teh untuk ngehapusnya? Tinggal diklik di yang titik 3 di pinggir nih, pilih Yang teks. terus Ya. terus diklik ada delete produk, tinggal Oh, aja. ya, ya. Satu lagi ya teh ya. Enggak. Nah ini, misal kita nih mau promo ke lewat sosmednya IG gitu. Saran Boleh. kita bikin new akun atau pakai akun kita sebelumnya, tapi kan masalahnya akun yang sebelumnya itu kita akun pribadi gitu teh. Ya Itu nggak baik ya teh. Kalau misalkan mau coba-coba dulu buat bulan Ramadan ini, saya sarankan karena Ramadan itu sebentar lagi ngejar penjualan, misalkannya lebih baik pakai akun yang ada dulu. Kecuali kalau misalkan nanti mau seriusin nih, aduh aku kayak Teh Ikma misalkannya pengen coba seriusin bisnis produk digital ini, mangga kalau misalkan mau mulai grow akun dari nol atau merubah IG pribadi sebagai IG sesuatu. Kalau saya itu mulai dari IG pribadi dirubah jadi IG content creator yang fokus sama satu niche atau satu hal. Kayak misalnya saya nikah sama ngasuh anak, ya udah yang dibahas di dalam teh cuman ngasuh anak sama tentang nikah aja, yang lainnya nggak dibahas kayak gitu. Jadi terserah teteh itu ya. Kalau misalnya saran saya sekarang lebih baik pakai IG pribadi dulu aja karena kan kita ngejar penjualan ya. Kita mau dapat penghasilan juga nanti, lebih baik pakai yang ada. Kalau misalnya build dari nol itu akan lama. Si kan followersnya kebentuk dan nah selanjutnya adalah aduh teh malu sama teman-teman jualan. Nah itu teh. Saran saya lebih malu mana, kita cari yang halal atau ya udah gini aja sih. Kalau saya mah kan saya juga nggak menafikan lah, semua manusia pasti butuh uang ya, butuh uang buat dakwah, butuh uang buat umroh, buat haji. Karena saya butuh, saya pengen haji, saya pengen punya rumah sendiri misalkan apa, karena saya butuh ya udah jualan aja, kenapa malu, kan halal ya, lagian yang dijual pun hal-hal yang bagus yang bisa ada manfaatnya, ya udah kenapa harus malu kayak gitu. Nabi Nabi aja jualan, kok kita malu? Iya sih teh. Atur nuhun ya teh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Wina mangga? Ya teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, misal kita mau promo di IG itu baiknya di Reels, IG Story atau di postingan biasa gitu. Nanti semua Terus kalau semua media promosi akan disediakan, videonya ada, dibentuk reels mangga, mau karosel, kotak-kotak juga ada, silahkan. Udah disediain, terserah mau yang mana. Paling optimal di mana? Kalau saya karena basicnya tulisan, saya paling optimal di karosel. Tapi ada juga teman-teman yang jualannya di reels itu makin rame. Jadi tergantung algoritma Instagram sebenarnya. Gitu teh. Ada lagi? kalau misalnya berarti nanti nyantumin langsung link kita dari yang affiliate ya teh Ya. gitu. Bisa nyantumin kita di bio IG gitu. Bisa. Nanti bisa klik link di bio atau nanti di kontennya coba komen tentang Ramadan atau komen checklist atau komen apa, nanti setiap ada yang komen kita balesin satu-satu. Karena mungkin trafficnya belum banyak ya, jadi bisa dibalesin satu-satu tiap orang yang mau ebook itu. Itu teh. Kalau balas otomatis gitu berarti Itu bayar. ada cara khusus ya teh? Iya, pakai sistem. Nanti bakalan pusing. Lebih baik untuk pemula balesin dulu satu-satu. Kecuali kalau komentarnya udah ribuan, nah itu baru pakai sistem. Oke. Siap. Teh Maita mangga? Teh, kalau misalnya ini mau nanya lagi, kalau yang di depannya teh masih mau nanya ini, kalau yang nomor admin Teh Ikma berarti disamain sama nomor Fitlah Play ya Teh? Iya, ini nomor admin saya, bukan nomor pribadi ya, nomor admin yang ngurusin kerjaan. Berarti nanti kalau misalnya kita mau nyantumin itu sama nomornya juga sama yang ini ya Teh. Tapi nanti diarahinnya apa nanti ke link Teh atau gimana? Atau tetap link Enggak. saya?
Kalau misalkan mau nambahin kalau mau nambahin nomor WA kayak saya aja nomor Nomor WhatsApp. add new blog di link. Nah, di sini nomor admin Teh Ikma, terus masukin link WA-nya, wa.me atau apa gitu ya, nomornya langsung. Nah, WA-nya WA saya atau WA Teteh? Ya WA Teteh. Kan nanti mau check out dari check out ke Oh Teteh. iya iya, oke. Kalau misalkan WA saya nanti di check Oh iya, outin siap. dari link saya. Teh Maita mangga? Oh iya, terima kasih Teh. Siap. Teh Maita udah ya? Siapa? Teh Wina. Teh Wina udah juga ya? Teh Ima. Udah Teh. Teh Ima. Ya, ini izin nanya, kan kalau Instagram itu kadang sukanya bikin video atau enggak postingan gitu kan. Nah, boleh sih kalau bikin karusel tuh nanti diambil satu halaman dari ebook Teteh untuk di halaman paling belakang. Jadi misalnya kayak kumpulan doa anak, dipostingin satu gitu, dibikinin ceritanya dulu, terus dikasih contoh berikut doa kira-kira gitu. Nah, diambil dari satu doa yang ada di ebook Teteh, terus di paling belakangnya nanti kalau mau beli bisa klik link di bio aku ya gitu. Atau lebih lengkapnya bisa klik di link bio aku ya. Ya, terus? Ya kalau aku bikin karusel kayak gitu, kira-kira boleh nggak ngambil dari satu doa Teteh yang ada di gitu. Iya boleh, mangga silahkan. Ini kayak misalkan ini ya, jualan panduan berhubungan suami istri, misalkan judulnya cuma referensi gaya duduk untuk suami istri. Ke pinggirnya kita ngasih materi dulu, nah di pinggirnya nanti ini disediain. Yuk maksimalkan dengan ebook ini atau nanti kayak kata Teteh mau apa halamannya yang dikasih lihat juga silahkan boleh. Teh ini disediain. Mau repost langsung, mangga mau bikin sendiri juga silahkan. Gitu Teh. Ya, siap. Teh Oci, mangga. Teh. Assalamualaikum Teh Ikma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini ya. Udah lama nggak ketemu. Punten, saya kan baru gabung ini Teh. Terus belum paham ya dari awal gimana gitu harus mempersiapkan apa saja untuk mengikuti secara serius bisnis Teh Ikma ini gitu. Jadi saya masih bingung. Terus tadi teh ketinggalan karena ngurusin anak jadi lupa ya ini teh harus ada Zoom gitu. Nah aku teh harus mulai dari mana dulu gitu teh? Ya. Nanti lihat gitu aja dulu. Nanti lihat rekamannya, itu ada tutorial caranya bikin toko online sama masukin produk orang lain dulu. Jadi kalau misalkan sekarang kan mau Ramadan, jadi kita ngajarnya penjualan, lebih baik affiliate dulu produk orang lain. Kalau ada kesempatan bikin produk sendiri juga silahkan gitu ya bisa. Nah untuk sekarang mending jualan dulu produk orang lain, nanti lihat rekamannya, tata cara bikin toko, masukin produk, set nomor rekening, sama nanti tinggal downloadin materi promosinya, nanti bisa langsung jualan. Gitu Teh. Iya, mudah-mudahan ada rezekinya di sini ya. Ya, amin. Teh Ikma udah punya anak berapa sekarang? 2. saya 6 ya. Jadi minta tolong penjelasan yang sangat detail gitu. Mudah-mudahan ya yang namanya rezeki mah ya Allah yang mengatur gitu. Mudah-mudahan kita berjodoh di sini ya. Teteh hatur nuhun pisan, jazakillah khairan. Iya, waalaikumsalam wa yaki. Mangga Teh Anita. Teh Anita Wahyuning Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh, saya mau nanya. Kan saya tuh kadang susah kalau mau jualan tuh kata-katanya ya. Jadi kayak awal-awal kalau mau jualin biar kata orang itu bisa kayak tertarik sama produknya. Terus biar orang itu kayak apa ya, oh kayaknya bagus nih kayak gitu-gitu, kayak gimana ya Teh. Terus kalau produknya itu kan
lebih kalau punya teteh kan banyak kayak ke buku gitu kan, sama ya temanya macam-macam. Selain kita tadi saya juga dengar bisa dengan punya orang lain, apakah bisa dengan produk lain gitu selain buku gitu? Produk lain ya. Ya, mungkin barang atau apa gitu. Jadi mungkin sekarang saya lihatnya dari buku, dari punya teteh kan banyak kan buku. Kemarin juga saya coba buku-buku dari penulis yang lain. Tapi apakah bisa dengan produk lain selain buku gitu untuk di ini? Kalau misalkan tadi bingung buat caption dan Iya. copy itu nanti disediain. Jadi kalau misalkan promosi produk yang mana itu tinggal di copy paste aja ke status WA atau ke Instagram. Kalau misalkan sekarang teh apakah ada produk lain selain buku? Nah, untuk produk digital itu baru beberapa jenisnya. Tadi kayak ada yang checklist. Checklist itu semacam ini. Jadi cuman ini bukan buku, sebenarnya ini cuma checklist aja. Kegiatannya apa? Nanti orang lain tinggal checklist aja. Makanya namanya checklist. Nah, kerjaannya cuma di ya. Yang kedua itu ide main bisa. Ide main juga bentuknya kegiatan anak. Oke. Kegiatan anak. Jadi anak tuh mau ngajarin anak puasa misalnya kayak gini. Yang pertama pakai rukun Islam dulu atau tebak gambar yang membatalkan puasa apa aja. Jadi emang bentuknya tuh digital PDF seperti ini tapi memang bukan buku gitu. Ini apa ide main. Ini checklist lagi itu kalau misalnya bentuknya kayak gini ini berarti checklist. Terus yang tadi apa ada menu makanan juga itu cuman apa rangkuman dari menu aja sih. Jadi kalau emang kelihatannya kayak buku ya. Cuman di dalamnya tuh nggak kayak buku juga. Terus apakah bisa jualan yang lain? Bu. Jadi kalau misalnya mau jualan produk fisik juga bisa. Cuman karena tadi ya di link ini belum ada subsidi ongkir. Jadi kalau misalnya produk kirim dari Kalimantan ke Bandung ya 60.000 harus bayar ongkir gitu. Masih kalah sama Shopee. Kenapa nggak ada subsidi ongkir? Karena link ini masih berfokus pada produk digital dulu, belum ke produk fisik. Begitu. Jadi bisa nggak produk lainnya? Bisa sejenis kelas mungkin Bu, kelas masak, persiapan Ramadan itu juga bisa. Gitu kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Teh Zulhak atau Kang Zulhak ya? Mangga Teh atau Kang Zulhak? Halo? Sambil nunggu Teh Amalia, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Teh? Lama ketemu kita ya. Aku mau tanya. Iya. Putus-putus ya Teh ini? Iya, putus-putus nanya apa Teh? Aku udah punya toko di link, cuman aku masih bingung mau pakai nama link itu nama pribadi atau pakai nama tokoku gitu. Terus tadi kan sempat Teh Hikmah bilang banyak ya tokonya di link, ada yang Fitra Play, ada yang pakai nama pribadi Teh Hikmah. Nah itu tuh mending pakai yang mana? Maksudnya pertimbangannya tuh apa? Kalau misalnya pakai nama toko yang Fitra Play itu kira-kira lebih banyak mana yang menghasilkan gitu loh Teh? Sebenarnya namanya sih nggak berpengaruh signifikan ke penjualan ya. Kalau misal penjualan itu ngaruhnya ke seberapa sering kita ngonten atau ke seberapa sering kita ngenalin produknya ke orang lain. Kalau misalkan username itu ke branding nantinya ngaruhnya. Jadi nanti ketika akang teteh semua dapat penjualan 100 juta, itu ada plakat kayak YouTube, silver play button, gold play button gitu ya, atau nanti diamond play button. Nah, kalau misalkan di link juga ada plakatnya. Nanti nama yang ada di plakat adalah nama username. Jadi kayak gitu, satu ngaruhnya di sana. Yang kedua itu kenapa Teh Hikmah punya dua? Sebenarnya saya cuma mau optimasi di yang link Hikmah HR aja. Hanya saja untuk kelas yang baru jalan, sekarang ada kelas persiapan Ramadan, itu saya kerjasama sama Mbak Raini
Dan karena di akun yang pertama sudah ada penjualan, eh, akhirnya bikin akun Fitrah Play dibuka khusus untuk kelas itu biar penjualannya nggak nyampur sama penjualan saya. Sebenarnya itu sih alasan saya bikin dua. Apakah kalau misalkan nggak ada kerjasama dengan Mbak Raini, saya cuma punya satu? Iya, saya cuma punya satu yang Ikma HR aja karena personal brandingnya atau kuatnya yang udah dikenal sama orang lain itu lebih ke Ikma HR-nya bukan ke Fitrah Play-nya. Itu teh sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang teteh nih mau bikin tokonya apa mau bikin ke nama sendiri itu terserah. Saran saya sih lebih kuat mana namanya yang udah dikenal duluan gitu ya. Kalau misalkan namanya yang udah dikenal Teh Amalia ya udah Teh Amalia dulu jalan gitu ya. Nanti seiring waktu bisa bikin nge-build si branding lain gitu ya, komunitasnya atau produknya. Gitu Teh. Oke, oke, oke. Berarti tergantung ini ya di IG nama personal branding yang mana yang udah bagus itu aja yang kita pakai dulu ya buat ngebangun apa ya buat ningkatin penjualan gitu ya Teh. Begitu. Oke deh, makasih Teh Ikma. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sopi mangga Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Teh ketemu lagi di sini ya. Setelah setahun yang lalu kita suka WA-an suka IG-an ya, Teh. Teh kreator, Teteh rangkuman Abu Masam Marmita ya. Iya. Ya Teh, ini tadi kan kebetulan saya telat nih hari ini hadirnya karena ada sesuatu hal. Jadi tadi dari awal bagaimana cara bikin toko, gimana saya belum ini ya, karena waktu itu pernah saya punya affiliate juga toko, tapi saya lupa lagi cara ininya. Nanti apakah ada rekamannya atau gimana bisa di ini ya Teh ya? Ya, ada rekamannya bisa diulang. Nah, terus kemudian terkait itu yang worksheet itu Teh, yang apa sih yang produk Ramadan, itu tuh apakah itu berupa worksheet atau printable Teh? Tadi udah jelasin kalau misalkan yang ini itu beda-beda ya Teh per produk. Kalau misalkan kita lihat dari sini aja Mbak. Nah, kan ada ini ya produk buat Ramadan kita ada ini. Nih. Nah, ini tuh yang 30 menu itu bentuknya e-book. Ini dua-duanya e-book. Oh iya iya. Parenting itu cuman kayak isi tips-tips biasa aja buat ngajarin anak puasa dan lain sebagainya. Ramadan 14 itu biasanya isinya project per project. Jadi misalkan jadi remaja masjid terus bagiin takjil kemana. Nah itu buat remaja khususnya. Ini kurang hampir sama lah tips juga sebenarnya. Kalau 100 ide main sama 100 kegiatan ini juga 100 kegiatan ini checklist. Checklist tinggal di checklist kota-kota. Kalau 100 ide main itu kumpulan ide main aja. 100 ide main anak untuk Ramadan apa aja. Jadi yang ini e-book, yang ini tips ringan sama per project, yang ini kumpulan ide main, yang ini 2 checklist kegiatan anak Ramadan sama checklist 100 kegiatan keluarga Ramadan. Nah, yang worksheet itu 50 lembar Lailatul Qadar. Jadi yang worksheet itu yang kayak ada aktivitasnya di sana menghubungkan bulan, ngitung bulan, gitu-gitulah terkait dengan Lailatul Qadar. Dan yang ini pendidikan anak dalam Islam itu kelas. Bentuknya ada materi, ada PDF, ada nasihat setiap hari selama 1 bulan full. Jadi produk Ramadan inilah produk digital macam-macamnya, bisa kelas, bisa checklist, bisa menu, kumpulan ide dan lain sebagainya. Gitu Teh. Oh iya. Ya sip Teh, makasih jazakillah khair. Ya. Teh Rosi, mangga Teh. Ya Teh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Sumbar nih Teteh. Wah. Masya Allah lihat Teteh kreatif sekali. Jadi saya udah ada toko link 2 bulan yang lalu. Udah coba-coba masukin affiliate-nya produk Teteh juga sebelumnya dan produknya Makmuri. Cuma cara promosiin yang udah dikerjakan selama ini saya baru bisanya di Facebook sama WA, pasang-pasang status gitu. Belum pecah telur sampai sekarang. Mungkin ada tips dari Teteh gimana caranya kita menjual produk digital ini?
rencananya masukin tuh yang produk Ramadannya Teteh gitu. Produknya apa teh yang sebelumnya dijual? Misalnya kayak ada kemarin itu yang cari jodoh Teteh tuh kan. Kemudian ada yang apa kemarin tuh ya? Ada beberapa buah lah. Belum pernah kejual. Seberapa kali ngontennya teh? Seberapa sering? Untuk konten di IG itu belum pandai Teh. Jadi bisanya juga sama di status WA aja tuh sering. Ya, sabar aja teh, nanti cobain cobain tawarin pakai konten promosi yang udah kita sediain. Barangkali pakai konten promosi itu bisa pecah telur. Sebenarnya kalau syarat gimana caranya biar cepat pecah telur ya cuman sering konten, sering-sering nawarin produk ke orang lain sih, sama ikhtiar bikin copywriting yang bagus. Jadi seolah-olah ngajak teman-teman semua itu buat butuh ke produk kita gitu. Oh iya. Oke Teh. Ya. Nanti insya Allah tunggu ya yang Telegramnya, berarti nanti kita promosiin. Mudah-mudahan ada jalur rezekinya sini. Iya. Kasih Teh. Iya, sama-sama. Duh, ini 7 lagi alhamdulillah. Teh Hendy, mangga. Hendy Elvira. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum Teh. Ya, waalaikumsalam. Iya, mau tanya Teh, ini kan kebetulan sudah punya toko online ya, tapi bukan pakai akun link, pakainya akun milkshake. Milkshake. Iya. Sebenarnya kan saya kan juga seorang book advisor ya Teh. Jualan buku juga. Jadi maunya itu kalau ada yang tanya-tanya itu langsung terhubung ke WA. Termasuk kalau ada yang order juga langsung masuknya ke WA. Misalnya saya beli produknya Teteh, terus itu saya masukkan ke akun saya sendiri, boleh nggak ya seperti itu? Kalau kayak gitu, kalau mau masuk ke WA, ya udah orderannya dulu direkap aja dulu Teh ke WA. Nanti Teteh order manual ke adminnya. Jadi nggak pakai link sistemnya nanti. Oh gitu, berarti Iya, kalau gimana Teh, gimana? ya kalau misalkan tetehnya sekarang lebih enak dan nyaman seperti itu, ya udah. Jadi nanti teteh coba jualin aja. Terus nanti orderannya kalau misalnya mau masuk WA silahkan. Kalau misalnya udah pakai WA, nanti paling minta email dari si customernya. Kayak gitu. Nanti bisa order manual ke WA admin Fitrah Play. Nanti yang ngurus email dan sebagainya atau file itu admin dari Fitrah Play-nya. Mau teteh direkap dulu selama seminggu penjualan, baru di setor admin, itu juga boleh. Atau nanti mau per orderan juga boleh, silahkan kalau manual by WA. Itu terserah ya Teh ya, maksudnya bukan untuk series Ramadan tapi untuk yang lain gitu ya? Silahkan kalau mau pakai manual. Jadi kalau misalnya mau pakai manual itu nggak usah masuk link ya. Nggak usah bikin toko online, nggak usah apa-apa, tinggal di share-share aja. Terus nanti kalau mau order silahkan. Tapi harganya disamain sama harga yang kita gitu ya. Iya, nanti, yang tercantum di e-booknya Teteh itu ya berarti harganya? Nanti hitung si komisinya. Kan ditransfer ke rekening Teteh-Teteh dulu ya. Nanti baru di cutting, ditransfer ke adminnya berapa. Gitu, jadi kayak penjualan manual biasa aja. Oh gitu, berarti saya langsung hubungan ke adminnya gitu ya? Iya Teh, admin yang ada di grup mangga. Oh gitu, iya. Terima kasih Teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh tanya kalau e-booknya boleh dicetak atau di print, mangga. Kalau misalkan nanti customer ada yang nanya mau dicetak boleh nggak? Boleh. Mau di pakai untuk kegiatan sehari-hari atau di kegiatan komunitas boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah dicetak langsung dijual ulang sama dia, atau nanti komunitasnya pakai tapi penjualan dari si hasil printan dia gitu, misalnya di print banyak terus dijual, nah itu yang nggak boleh. Seperti itu. Alhamdulillah ada 5 lagi ya. Setelah 5 live selesai, kita selesai sampai di sini saja. 5 lagi Teh Rosi, mangga Teh Rosi Yulita. Udah tadi Teh? Oh udah.
Alhamdulillah tuh kalau udah mah. Umi Alma emang enggak? Mohon Umi Fawaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi punten tadi teh nge-WA ya di itu lupa sekarang ada Zoom. Tanya di sini nggak apa-apa ya, mau tanya chat GPT gimana yang pro cara daftarnya? Tadi malam kan ikutan Zoom teteh. Oh, chat GPT yang daftar pro tuh. Ya, gimana? Teman-teman, ini materi udah ekspansi ya. Maaf. Yang kan materi chat GPT disimak dulu aja lah, ini bermanfaat kok. Nah, kalau misalkan mau ke chat GPT, buka chat GPT-nya teh. Terus ada di paling bawah, views plan. Lihat rencana. Ada. Nanti setelah itu dipilih mau yang $20 atau yang $200. Silakan. Yang $200 lebih ada AI-nya lebih cepat, lebih keren gitu ya. Kalau Tecma yang mana? Saya pakai yang $20. Nanti karena saya lagi berlangganan, ini nggak bisa lagi. Tapi kalau misalkan belum berlangganan, ini sama kayak gini bisa diklik. Kalau udah diklik, nanti tinggal bayar teh. Kalau di Android itu bisa pakai bayar pakai GoPay. Kalau di internet itu biasanya kalau di komputer maksudnya, kalau di komputer biasanya harus pakai Visa, nomor Visa. Jadi lebih baik setnya tuh di HP Android, bayarnya di HP Android pakai GoPay itu bisa. Gitu ya teh. Akunnya bisa barengan yang 10 orang itu ya teh? Ya bikin dulu satu email khusus buat barengan, nanti link apa masuknya lewat email itu, di share emailnya ke teman-teman yang lain kalau mau. Oke. Gitu. Langsung daftar di situ, langsung transaksi di situ gitu. Berarti kita akunnya langsung pro. Iya, langsung pro. Pakai benefitnya apa aja yang pro teh? Benefitnya yang pro tuh ya banyak nih, ada Sora. Sora tuh untuk generate video. Kalau DALL-E untuk generate gambar, bikin logo, sama tinggal di aja nih explore chat GPT ini semuanya bisa dipakai. Fitur udah kebuka semua, mangga. Ah, iya. Ya, nuhun teh. Umi Fawaz makasih ya, Supron. Ya. Mbak Hafriani, mangga. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ini kan mau nanya, IG-nya itu jarang posting-posting. Menurut Teteh gimana nih? Apa misalnya tiba-tiba langsung posting jualan atau posting-posting dulu seminggu untuk pemanasan? Soalnya postingnya itu agak jarang-jarang gitu. Gimana menurut Teteh baiknya? Sambil jalan. Jadi di setting, kayak kalau misalkan sekarang pagi-pagi iseng jualan. Berarti nanti siangnya apa gitu aktivitas biasa. Terus nanti kalau di feed masih belum posting, ya udah berarti mulai ini dari sekarang kayak menjurus ke yang mau posting, atau nanti bikin video apa dulu gitu ya, karena masih foto pribadi atau apa kayak gitu, bangun dulu akunnya biar hidup, nanti baru jualan. Jadi selang-seling misalnya hari ini jualan, hari besok mau biasa aja, hari besoknya lagi mau jualan, kayak gitu teh sarannya. Oke, lebih baik misalkan kita mau jualan produk ininya ya, Ramadannya. Jadi bagusnya postingannya itu berkaitan dengan Ramadan atau berkaitan dengan harian, atau nggak sesuai sama produk itu, kira-kira gimana menurut Teteh, agak nyambung nggak? Ya berkaitan, bisa aja. Aduh, biasanya ya kalau misalkan mau teknik marketing tuh kayak gini, kelihatan sebenarnya kita jualan tapi nggak kelihatan jualan, misalkan cuma pasang status WA. Biasanya bingung nih menu takjil apa ya gitu ya, atau ada saran nggak menu takjil yang bagus apa gitu ya. Terus nanti screenshot lah beberapa halaman dari ebook yang tadi ya, yang ada bocorannya. Oh ternyata nih resep kolak yang enak misalnya kayak gitu, terus di screenshot dipasang lagi status. Mau nggak PDF-nya? Kalau mau coba DM, atau kalau mau coba PC dan sebagainya kayak gitu. Seolah-olah berangkat dari masalahnya dulu, masalah yang sering dihadapi emak-emak kan biasanya males masak, sahur juga males dan sebagainya, akhirnya dibuatlah kumpulan menu itu. Atau ternyata kalau ide main buat Ramadan, anak-anak ngapain ya, kan sekarang tuh apalagi Ramadan itu libur 2 minggu kalau nggak salah, anak-anak di rumah biasanya tuh sering di rumah diem atau ngapain, bisa juga ditawarin tuh ada kegiatannya misalnya kayak gitu. Kalau masih bingung juga, cobain nanti lihat ya promosinya, bisa
apa bisa dilihat, dicek dan bisa mulai konten dari sana. Gitu. Oke, baik. Makasih banyak ya Teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Yuniar, mangga Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Imar. Punten Teh mau tanya, kalau saya kan emak emang jarang bikin status di IG gitu kayak Teteh yang tadi ya. Nah, misalkan nanti ini kan lagi ngulik-ngulik nih bikin nama tokonya dulu. Nah, nanti kan kebetulan tadi penjelasannya cepet Pak pisan gitu ya. Karena kalau pelan-pelan bakal selesai zuhur mungkin. Makanya kalau gitu nanti misalkan terkendala lagi ngulik-ngulik ini bikin gitu paling bisa japrinya ke siapa atau bagaimana? Ke admin Teh, nanti sama admin dibales. Oke, siap. Atur nuhun pisan. Ya, siap. Nyobian Margi. Bu, insyaallah, bismillah, mudah-mudahan. Siapa lagi ya? Teh Maita ya, Teh? Mangga Teh. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, tadi mungkin sekilas sudah sempat dikasih lihat ya, apa untuk payment methodnya gitu, rekeningnya. Tapi untuk input masukin nomor rekening kitanya, inputnya di mana ya Teh tadi? Di sini. Saya tadi ngulik-ngulik belum nemu input nomor rekening kitanya. Di bagian home. Ya, Teh. Di bagian home nanti ada bagian earning di sini Teh. Bagian earning ini ada tanda pesawat. Di pesawatnya nanti daerah sini. Oh ya, kita input ya nomor rekening kita di situ ya nanti. Betul di sini. Iya. Di awal ini kita Teh ya input nomor rekeningnya ya Teh. Di awal. Oh, oke. Teh kalau misalkan belum set nomor rekening tapi udah jualan bisa. Oh gitu. Bisa. Soalnya belum set itu nomor rekeningnya, tapi bisa ya Teh ya. Jadi kita udah jualan, terus ada yang misalnya ada yang order transaksi gitu, beli gitu. Tapi kita belum input itunya masih tetap bisa ya Teh nanti ya. Tapi nggak bisa pencairan aja. Oh jadi kita input nomor rekening itu buat pencairan ya. Iya. Kalau untuk bagian komisinya udah terrecord gitu ya Teh ya, walaupun belum masukin nomor rekening ya. Udah secara gitu. Ini kayak gini nih contoh orderan ini ada yang sukses jam 10.50 barusan 6 menit yang lalu. Harganya Teh sebenarnya 49.000. Tapi pas dilihat ini udah terjual sama afiliator. Untuk afiliatornya 14.700, masuk ke saya 34.300. Jadi harusnya 49, tapi saya cuma dapat segini karena udah dipotong sama afiliat. Dan ini yang hijau ini masuk ke akun afiliatornya, nggak masuk ke rekening saya. Gitu. Ya. Contohnya ya. Nuhun Teh. Ya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nurul, mangga Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi Teh. Semalam ketemu, sekarang ketemu lagi. Iya Teh. Kebetulan lagi ngulik-ngulik produknya ya. Kalau nggak salah yang khusus Ramadan itu komisinya 40%. Ya, 30 nah, sampai ini yang saya lihat di link itu masih 30% Teh. Itu mulai kapan berlaku 40% berarti? Nanti di set admin Teh. Itu kerjaan admin. Oh gitu. Nah, ini ya. Ya. Ya nanti. Oke. Soalnya saya bingung lihat 30 sampai 40% sih Teh. Jadi nggak semuanya 40%. Ada yang 30. Oke. Saya bingung tadi bilangnya 40 tapi di sini kok beda gitu kan. Makanya yang mana gitu. Yang udah di set mungkin itu yang memang 30% Teh. Nanti yang kan ada yang beberapa yang belum. Itu berarti 40% komisinya. Oke. Iya. Terima kasih. Oh ya, sama satu lagi Teh. Dari tadi kan banyak yang tanya tentang Instagram. Boleh. Nah, Teteh itu dari dulu
bikin resume kemudian menuju ke jualan itu selama organik itu butuh berapa lama Teh? 4 tahun. Mengubah akunnya untuk bisa normal gitu loh Teh. 4 tahun Teh. Wow. Iya 4 tahun. Ya. Tapi tetap posting terus kan? Iya posting terus. Oh iya. 4 tahun Terima terus. kasih Teh. Siap, sama-sama. Mangga Kang Jejen. Halo Kang, Assalamualaikum. Assalamualaikum Teh Hikmah. Waalaikumsalam. Ini ya mau tanya, maaf tadi kurang nyimak. Kalau untuk yang series Ramadan ini Teh, berarti nanti kita dapat produknya itu? Nggak dapat produknya Kang. Oh enggak ya. Berarti kalau misalkan kita mau bikin konten, misalkan dari isi dari si ebook tersebut, berarti kita harus punya beli sendiri. Enggak, nanti sediain sama kita, tapi nggak seluruh e-booknya yang dikasih. Jadi Oh, ada beberapa kalau misalkan mau promosi nih, kalau misalkan mau beli ya mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena niatnya mau jualan aja, misalkan nanti beberapa halaman dari e-book itu akan dikasih, tapi nggak full semua e-booknya. Jadi misalkan dari 190 halaman, dikasihnya 10 halaman buat di-spill ke si customernya gimana gitu. Jadi tanpa harus beli produknya, itu udah bisa dapet isinya, tapi hanya beberapa, nggak semua. Itu nanti di postnya di Telegram sama di Google Drive nanti. baik. Terima kasih ya Teh Hikmah. Ya, Kak. Thank you. Aduh, ini teh udah selesai. Kenapa nambah lagi? Nggak apa-apa lah. Iya, Kang Zulhak. Kang Zulhak apa Teh Zulhak ya ini? Kang Teh, mangga. Assalamualaikum. Teh Amel dulu deh, Teh Amelia, mangga Teh. Assalamualaikum Teh Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau nanya dua. Yang pertama, ini tadi untuk nambahin produknya gitu ya. Kalau misalkan kita juga punya produk sendiri, kita biar sama nih tampilannya sama yang Teh Hikmah, adblocknya itu yang simple atau yang fleksibel. Soalnya saya nyobain yang simple mah kan kayak cuman datar gitu doang ya. Tapi yang fleksibel deh tadi belum bisa. Atau itu harus yang pro atau gimana? Terus Lalu saya lanjutkan Teh. yang kedua, kalau misalkan kita udah beli nih ya, misalkan salah satu bukunya, terus tadi selain yang dikasih media promosi, kita ada capture beberapa dari buku itu untuk dijadiin status atau dijadiin ya postingan buat promosi juga, itu boleh atau enggak? Boleh. Rasanya segimana? Boleh Teh, mangga. Kalau misalkan mau udah beli e-booknya, mau beli sendiri terus di screenshot buat media promosi juga mangga, silahkan. Batasannya segimana ya, asal jangan semuanya aja sih. Siap Teh. Nuhun Teh. Assalamualaikum. Yang pakai ini itu pakai fleksibel Teh. Kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu simple fleksibel apa perbedaannya, sebentar nih. Bentuk simple fleksibel itu kalau yang simple begini ya, cuman gambar sama tulisan, sudah itu aja. Jadi customer cuman lihatnya begini aja. Kalau yang fleksibel itu bentuknya dari panjang ke bawah ini. Teh, apakah kalau misalkan punya produk sendiri pengen yang kayak gini, yang fleksibel ini harus bayar? Enggak, ini tuh free Teh, tinggal di set aja di bagian my link, terus add new blog, terus nanti di digital produk ada simple fleksibel, itu tinggal klik fleksibel, nanti udah bisa, tinggal diatur sendiri. Dan ini free, enggak harus bayar. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, Kang Zulhak atau Teh Zulhak, Mas Teh? Assalamualaikum Teh Hikmah. Oh iya Teh, waalaikumsalam. Ya, dari tadi mau nanya, alhamdulillah udah dijawab ya Teh. Oh, udah dijawab pertanyaannya maksudnya? Iya, tapi ada ini yang mau ditanyain. Apa? Ini kalau misalkan baru mau bikin konten, enaknya reel yang paling banyak ditonton atau konten-konten postingan biasa Teh? Itu tergantung si Instagramnya ya. Ada yang teman saya keluarnya di Reels. Kalau saya karena dulu
punya lewat resume kajian, jadi audiens yang sudah terbentuk adalah orang-orang yang senang baca, yang suka lihat tulisan saya, yang terbiasa dengan tulisan banyak gitu. Jadi kalau saya bikin reels itu rata-rata views-nya nggak gitu gede karena saya banyaknya main di tulisan. Kalau di Instagram saya yang paling jual adalah carousel yang di slide ke pinggir yang isinya tulisan semua. Tapi kalau di teman saya justru yang carousel nggak menjual, yang menjual di reels. Solusinya gimana? Nah karena kalau mulai reelsnya dibuat, carouselnya ada. Jadi misal posting reels besok posting carousel, besok posting reels seperti itu. Oh iya baik. Syukur ya Teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, udah semua pertanyaan live terjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti saya nyuruh admin buat nanti ada link Telegram. Tapi di link Telegram itu kalau mau masuk ke grup itu silahkan. Kalau mau diem di WA juga nggak apa-apa. Fungsinya Telegram adalah untuk ngirim file. Jadi kalau ngirim file di Telegram itu nggak akan hilang sampai kapanpun. Gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang nanya, kok grupnya banyak, ada Telegram, ada WA. Kenapa saya nyediain WA? Karena banyak ibu-ibu yang nggak ngerti Telegram gitu ya maksudnya. Kalau nggak di Telegram juga nanti ada Google Drive, tinggal di download dari sana, oke? Nah, begitulah teman-teman penjelasan tentang bisnis digital dan segalanya gitu. Kalau misalkan mau lihat, ini di akun mana ya? Sebentar. Oh, kalau misalkan mau lihat ya penjualan per hari ini misalkan ya saya belum konten sampai jam sekarang ya, cuman ngurusin launching produk buat Ramadan aja. Per tanggal 8 Februari kan, sekarang tanggal 8 Februari jam 11 udah 600.000. 600.000 di jam 11 di tanggal 8. Apa aja yang kejual? Tinggal dilihat apa aja yang kejual nih. Kelas mah gratis ya tuh. Saya mah jualan kelas, enggak, saya nggak jualan kelas mah justru banyak yang gratis. Ini yang kejual ada 500 dialog iman untuk anak. Ini juga kejualnya sama afiliator, alhamdulillah tuh saya dapat 34.000. Terus ada lagi nih banyak nih. Ini afiliator siapa nih yang ngejual terus-terusan 500 dialog iman tuh banyak. Terus ada template keuangan juga. Terus ada ini produk Ramadan udah belum dibayar tapi produk Ramadan ada yang pesen tapi belum dibayar tuh ada 30 doa anak sehari-hari banyak dan kebanyakan yang menjual adalah afiliator. Jadi mangga nih kesempatan tuh bahkan di jam 7 tadi pagi ada yang beli 100 ide main anak based on Zero. Jadi ya gitu ya lumayan aja gitu dicicil dari rumah. Teh apakah halal? Halal karena kita jualannya produknya ada dan bisa dipertanggungjawabkan begitu, nggak riba, nggak MLM. Saya juga nggak maksa buat kalian harus jualin produk saya, ya mangga aja gitu ya, kalau mau mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sekian webinar kali hari ini. Mungkin nanti kita akan ada webinar lagi untuk lihat ya, misalkan dalam 1 minggu setelah rilis ini gimana penjualannya, apakah ada kendala dan sebagainya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.